Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Seberapa banyak pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap hidupnya berdampak bagi orang lain. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk diselamatkan, tapi kita dipanggil Tuhan dan diselamatkan supaya kita berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan melanjutkan tema kita, yaitu hidup berdampak di tempat kerja, ya. Berdampak di tempat kerja. Nah, saudara, di tempat kerja ini bukan hanya bicara tentang karyawan atau pekerja, tetapi di sini juga bicara tentang pemilik, bos atau pimpinan. Ya, jadi berbicara semua yang terlibat di dalam pekerjaan atau bisnis atau usaha. Sehingga firman Tuhan ini hanya berbicara tentang karyawan kita, tapi juga kita sebagai pemimpin, sebagai pemilik, sebagai pengusaha yang punya pekerjaan itu juga harus berdampak kepada siapa? Kepada karyawan-karyawan yang kita pimpin, saudara. Dan itu kita bisa lihat dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 10. Kita akan baca ayat-ayat ini, saudara. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat-ayat firman Tuhan ini. Saudara, kita berdoa supaya melalui firman Tuhan ini kita diberikan pengertian, sehingga hidup kita akhirnya akan berdampak kepada dimanapun kita berada. Baik di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang sia-sia yang percuma, tapi kehidupan yang melahirkan dampak-dampak yang positif, sehingga melalui dampak itu membawa orang-orang di sekitar kita untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kok gak mau? Ya. 1, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara, yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini kita akan bicara tentang hidup berdampak di tempat di mana kita bekerja atau bermasyarakat, saudara. Tempat kerja adalah ladang pelayanan yang sangat-sangat besar. Ya, jadi sekali lagi, tempat pekerjaan di mana kita bekerja atau kita berbisnis adalah satu ladang pelayanan yang sangat besar. Kenapa, saudara? Karena banyak orang, saudara, ya, sebagian besar waktunya itu dihabiskan di tempat kerja itu. Minimal orang kerja sehari berapa jam, saudara? 8 jam. Ya, dari pagi sampai sore. Kita hidup di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagian hidup kita ada di tengah-tengah pekerjaan itu. Sehingga disinilah, saudara, kesaksian hidup kita itu akan diuji. Apakah kehidupan kita akan menjadi berdampak, menjadi berkat,
Atau sebaliknya hidup kita akan menjadi apa saudara? Batu sandungan. Kehidupan kita akan diuji di situ karena setiap hari juga lu lagi. Kita ketemu orang yang sama. Nah saudara, kehidupan kita akan kelihatan berdampak positif, baik, atau sebaliknya saudara. Kehidupan kita akan menjadi batu sandungan. Kenapa? Waktu kita begitu panjang bersama dengan mereka. Kehidupan kita mewarnai mereka enggak? Mempengaruhi kehidupan mereka enggak? Atau sebaliknya saudara, mereka yang mempengaruhi kita. Sehingga kehidupan Kristen kita tidak nampak. Karena apa? Justru kehidupan rohani kita tertutup karena dampak dari mereka lebih kuat kepada kita. Sehingga kita tidak ada ubahnya dengan mereka. Sekalipun KTP kita Kristen, tapi cara hidup kita tidak berbeda jauh dengan mereka. Karena apa saudara? Hidup kita tidak berdampak bagi mereka. Nah oleh sebab itu saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana saudara kualitas ya kehidupan seseorang yang siap untuk berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi sekali lagi kualitas kehidupan orang-orang yang siap untuk berdampak bagi orang lain melalui firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10 tadi. Yaitu yang pertama saudara, kenapa ya? Ya saudara, yang pertama, orang itu memiliki ajaran yang sehat, yang benar. Sebagaimana dalam 1 Timotius 4 ayat 6, nanti kita akan baca firman Tuhan ini. Di sini Paulus mengingatkan kepada Timotius, saudara, sebagai anak rohaninya, untuk mengajarkan tentang kebenaran yang sehat, yang benar. Nah kenapa saudara? Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya dia mengajarkan kebenaran yang sehat, yang benar. Karena ajaran yang sehat atau ajaran atau integritas ajaran itu akan mempengaruhi, saudara, integritas hidup kita. Akan mempengaruhi sikap hidup kita. Kalau ajaran itu benar, sehat, itu akan membawa kehidupan kita juga benar dan sehat. Tapi kalau ajaran itu sesat, ajaran itu tidak benar, ya saudara itu akan berdampak. Misalnya saudara, ya ada ajaran mengatakan setelah kita diampuni Tuhan, kita betul-betul saudara sudah 100% apa saudara? Benar. Ya, dan itu untuk selama-lamanya. Ada pengajaran, sudah itu saudara, kita mau berbuat apa saja, tetap kita dianggap sebagai orang benar dan pasti masuk surga. Saudara, kenapa? Sudah dibenarkan. Tetapi saudara, ini ajaran yang mengajarkan dan itu banyak orang yang senang saudara. Kenapa saudara? Karena hidupnya tentunya akan tidak sesempit kalau saudara setelah kita dibenarkan, kita nggak bisa hidup sembarangan. Posisi kita tidak lagi anak setan, anak iblis, tapi kita anak Tuhan, anak Allah. Kita harus mempresentasikan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Sebagaimana saudara, kalau kita menjadi anak presiden, kita kan nggak sembarangan saudara ya. Pergi kemana saja karpe dewek, nggak bisa. Dan juga nggak bisa sendiri, ada pengawal. Dan kita nggak bisa asal nyelonong saudara, nggak bisa. Ada aturan-aturannya. Nggak sebebas kalau ya saudara, anak-anak orang yang biasa, mau kemana saja, mau berbuat apa saja. Tapi kalau anak presiden saudara, wah jadi perhatian. Ngomongnya, gayanya, pakaiannya, semuanya akan apa saudara? Menjadi apa? Bahan perhatian. Nah demikian juga sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tidak bisa sembarangan hidup. Tapi ada suatu pengajaran nggak apa-apa.
Tuhan sudah mengasihi, Tuhan sudah menebus, sudah membenarkan dan menyelamatkan. Mau berbuat apa saja, udah nggak masalah. Sehingga akhirnya saudara, beberapa waktu yang lalu saudara, biasanya orang itu rajin doa pagi, tapi karena ada ajaran semacam itu, saudara, berdampak. Orang nggak lagi rajin dan setia beribadah. Toh sama saja, setia dan nggak setia sama saja kok hasilnya. Sama-sama apa? Diselamatkan. Ya. Oleh karena itu Rasul Paulus menekankan kepada Timotius supaya dia mengingatkan, supaya mengajarkan kebenaran yang sehat. Karena apa? Kebenaran yang sehat itu akan mempengaruhi integritas hidup kita. Oleh karena itu jangan kita kompromi dengan nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sekalipun itu mungkin saudara masuk di akal. Ya. Zaman sekarang ini kan segala sesuatunya diukur dengan apa saudara? Masuk akal enggak? Padahal kalau kita baca firman Tuhan seringkali banyak yang apa saudara? Enggak masuk akal dan itu dibutuhkan namanya apa saudara? Iman. Tapi sekarang banyak orang yang penting masuk akal, kalau enggak masuk akal sih enggak mau terima saudara. Ya. Sehingga akhirnya iman enggak bekerja. Segala sesuatu diukur dengan otak, dengan pikiran. Enggak lagi iman. Padahal orang benar hidup karena apa? Iman. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius supaya betul-betul dia harus mendasari segala sesuatunya dengan ajaran yang sehat dan benar karena itu sangat berdampak, berpengaruh atas kehidupan kita, atas karakter kita, perilaku kita. Coba perhatikan ayat-ayat di bawah ini, saudara. Dari sana aja Ruth ya. Ke sini kok enggak masih mundur ya. Saudara, ini Timotius tadi ayat 4 ayat 6 dikatakan apa? Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan apa saudara? Menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang apa? Yang baik. Ini bicara masalah apa saudara? Engkau akan menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik. Ini bicara tentang apa? Karakter, integritas. Dan untuk itu diperlukan apa saudara? Berikutnya, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi untuk menghasilkan satu karakter yang sehat, yang baik itu dibutuhkan iman dan pengajaran yang benar, yang sehat. Dan Timotius saudara, sejak kecil sudah dididik oleh nenek dan ibunya. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sehingga dikatakan telah kau ikuti selama ini. Jadi praktek hidup Timotius itu didasarkan kepada iman dan ajaran yang sehat. Sehingga melahirkan kehidupan yang baik. Sehingga Paulus menasihati kepada Timotius jangan engkau rendah karena engkau muda, saudara. Karena apa? Justru sebaliknya Paulus menasihati supaya engkau jadi teladan. Walaupun engkau muda. Dan untuk itu tidak bisa tidak. Kita harus memiliki iman dan ajaran yang sehat. Karena di situ yang akan berdampak atas kehidupan kita. Dan itu juga ditulis berikutnya ayat dalam Titus dikatakan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ya, ini lagi bicara tentang apa? Karakter, tentang tabiat atau gaya hidupnya. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam maksudnya pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan-lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi sekali lagi saudara perhatikan baik-baik. Betapa pentingnya
ajaran dan iman kita harus benar dan sehat. Kalau tidak, saudara, maka kita akan disesatkan. Dan saudara perlu tahu akhir zaman akan muncul namanya nabi-nabi palsu. Pengajaran-pengajaran palsu. Yang semuanya itu hanya apa, saudara? Dikatakan dalam kitab Timotius apa? Untuk apa? Menyenangkan telinga. Dan hari-hari ini muncul begitu banyak luar biasa. Firman Tuhan yang sekedar menyenangkan telinga dan itu pengikutnya luar biasa, saudara. Tapi kalau pengajaran, saudara, banyak orang apa, saudara? Undur. Karena pedes, karena sakit. Tapi kalau, saudara, istilahnya dalam Alkitab itu dikileni, itu, saudara tahu dikileni ya? Saudara pernah punya bulu, apa sih, saudara? Begini sampai nyir-nyir gini, saudara. Enak sekali, saudara. Ya. Saudara. Nah sekarang seperti itu dicari orang, saudara. Yang bisa tertawa, bahak-bahak, itu yang laris, saudara. Tapi kalau menegur, pengajaran, saudara, aduh, hidup udah susah di gereja, di apa, saudara? Dipentungi. Hidup udah susah di gereja, firmannya keras, tegurannya keras. Udahlah, daripada susah, enggak ke gereja. Untuk gereja cari, oh pendetanya ini, dia pelawak. Wah saudara, siapa pelawak dari Manado itu, saudara? Mongol. Ya. Undang Mongol aja, Mongol. Akhirnya bikin persekutuan sendiri, saudara. Bikin persekutuan, kan sekarang banyak muncul persekutuan-persekutuan, saudara. Kenapa, saudara? Dia nggak cocok dengan pengajaran yang ada di gerejanya. Dia bikin yang cocok dengan apa, saudara? Kemauannya, hatinya, saudara. Ini perlu kita waspadai, saudara. Ya, perlu kita waspadai. Akhir zaman pasti terjadi hal-hal itu, saudara. Nabi-nabi palsu pakai Alkitab, tapi semuanya hanya untuk menyenangkan telinga, saudara. Ya. Oleh karena itu Paulus menasihati kepada Timotius supaya betul-betul dia mengajarkan pengajaran yang benar, ya, yang sehat. Supaya apa, saudara? Supaya kita yang menerimanya bertumbuh dan diselamatkan. Dan untuk itu tidak ada cara lain bagaimana supaya kita mendapatkan firman yang murni, yang benar, yang sehat, saudara. Salah satunya adalah ikutlah program ABA. Kenapa, saudara? Dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 2 lah dikatakan di sana. Ya. Dikatakan seperti bayi yang selalu akan apa, saudara? Rindu akan apa? Air susu yang murni dan rohani. Coba ditayangkan. 1 Petrus 2 ayat 2. Saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan pengajaran yang benar, yang sehat? Saudara, ya kepada sumbernya langsung dikatakan di sana. 1 Petrus 2 ayat 2. Ya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya, apa, saudara? Olehnya kamu apa? Bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan susu yang murni dan rohani, saudara? Kalau saudara ingin susu sapi yang murni, saudara dapat di mana, saudara? Lawang Gada? Di mana lagi? Jalan Kembar? Atau Jalan Raja Wali? Itu susu murni. Jual susu murni, saudara ya. Saudara, itu sudah dicampur apa? Coklat. Campur apa? Jahe. Dicampur apa? Gula. Macam-macam, saudara. Sudah enggak murni lagi. Nah kalau mau murni, betul-betul murni, saudara, datang ke Kuningan, ke ternaknya situ, kemudian sudah nyedot langsung dari sapinya. Itu baru betul-betul murni, saudara. Ya, nyedot langsung kepada sapinya, itu baru murni. ASI juga, saudara, jadi nyedot langsung kepada siapa? Maminya. Enggak ada di Jogja, Junction di sana, saudara, jual susu murni ibu, ada?
Wah, saudara, akan banyak laris pasti, saudara, kalau ada jual begitu, saudara. Nah, maksudnya di sini itu seperti tadi, saudara. Seperti bayi yang selalu rindu akan air susu yang murni itu. Artinya di sini itu, saudara, kepada sumbernya langsung. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan sumber langsung dari firman itu? Ya baca Alkitab sendiri, saudara. Renungkan. Nggak ngerti. Loh, kan ada satu pribadi sebagai seorang penolong siapa, saudara? Roh Kudus, dia berjanji apa? Untuk mengajarkan seluruh apa? Kebenaran. Nah, seringkali kita sih nggak mau melibatkan dia. Kita sih mau baca seperti baca koran saja. Saudara. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, Roh Kudus, aku mau baca firman. Tolong aku, singkapkan, bukakan, berikan kami pengertian. Saudara, lama-lama saudara juga ngerti kok. Walaupun saya pendeta, saudara, ketika membaca kitab Matius itu bolak-balik awal, itu saudara, kisah silsilah Tuhan Yesus itu. Nama-nama itu enggak begitu saja, saudara. Dan suatu hari saya, saudara, berhenti kepada nama Rahab. Ya, nama Rahab, saudara tahu Rahab ya? Kok bisa masuk ke silsilah Tuhan Yesus, juru selamat kita? Rahab ini siapa, saudara? Siapa? Pelacur. Nah, kok pelacur bisa dipakai Tuhan untuk menjadi salah satu silsilahnya dia, keturunan dia. Nah, kemudian Tuhan ingatkan dalam 1 Korintus 3 di sana, bahwa Tuhan bisa pakai orang-orang yang nggak dipandang oleh masyarakat. Orang-orang dibuang oleh masyarakat. Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat kemuliaannya. Disitulah saya baru, oh ya luar biasa ya. Ketika firman Tuhan disingkapkan itu, melalui Rahab itu diingatkan bahwa siapapun kita, saudara, bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Asal kita mau. Ya, bagaimanapun hebat saudara, kalau nggak mau Tuhan nggak akan pakai saudara. Tapi ketika saudara orang yang sederhana, nggak berpendidikan tinggi, tapi saudara, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Saudara, Tuhan bisa pakai para nelayan yang pada zamannya itu nggak dianggap, dipakai sebagai alat yang luar biasa. Orang yang berpendidikan itu di Alkitab itu mungkin rasul-rasul Tuhan itu mungkin hanya 2. Paulus dan siapa? Dokter siapa? Dokter Lukas. Hanya 2 itu mungkin. Selainnya itu saudara, nelayan. Ya, mungkin pemungut cukai. Ya, saudara, yang lainnya manusia-manusia biasa. Tapi dia, kata Tuhan, ikut aku, saudara. Dia ikut, saudara. Dia mau. Dan Tuhan perlengkapi sedemikian rupa sehingga dipakai untuk mengguncangkan dunia ini. Oleh karena itu saudara jangan berminder ketika dibuka peluang rekrutmen pelayan Tuhan. Kemudian saudara, siapa aku? Aku ini nggak bisa apa-apa. Siapa bilang? Saudara, oleh karena itu rame-rame dong daftar. Saudara, berdoa sama Tuhan, Tuhan aku bisa melayani apa Tuhan, tolong tuntun aku Tuhan. Dan tolong aku libatkan di dalam pekerjaan Tuhan ini. Nah kalau semuanya bekerja saudara, wah gereja ini ramai sekali saudara. Iya. Saling melayani satu dengan lainnya, oh, luar biasa. Sehingga nggak ada sempat kita kritik sana sini saudara. Iya. Kalau banyak orang nganggur, saudara, banyak orang kritik saudara. Tapi kalau orang banyak bekerja melayani, saudara, akan berkurang itu namanya kritik saudara. Ngomel itu akan sedikit saudara. Dan saudara, berbahagia engkau yang melayani. Karena orang yang melayani akan mendapat apa saudara? Upah. Kalau saudaranya menonton saja, dapat enggak saudara? Dapat enggak? Yang dapat piala, mendapat apa? Medali itu siapa saudara? Penonton atau pemainnya saudara? Ada yang pernah sudah lihat penonton mendapat medali? Ada? Enggak ada saudara. Hanya pemain-pemain yang akan mendapat medali dan pahala atau upahnya.
Kalau hanya saudara menonton saja, saudara nanti akan diperintah, akan ditonton sama yang pemain-pemain itu saudara. Oleh karena itu mari saudara kita belajar dari firman Tuhan ini. Berikutnya, oleh karena itu penting sekali lagi, untuk memiliki ajaran yang sehat, untuk selanjutnya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Hal inilah yang akan menjadi teladan bagi orang lain di tempat di mana kita bekerja. Ya. Jadi penting sekali lagi kita memiliki ajaran yang sehat, kemudian kita menghidupi ajaran itu sehingga melalui itu akan mengubah kehidupan kita. Kehidupan kita akan berubah, kehidupan kita akan berbeda sebelum kita mengenal ajaran sehat itu. Sebelum kita hidup dalam pengajaran sehat itu, saudara, hidup kita pasti akan berubah. Kalau dulu suka berkelahi, seperti saya dulu waktu masih SD itu saudara, suka berkelahi. Dan untung saja saudara, ya untung saja, ya teman musuh saya itu ternyata bawa pisau saudara. Kita bawa, dulu tuh grup kita tuh bawa sabuk dari sabuk tentara itu saudara ya. Yang tebelnya segini lebarnya. Kemudian ujung-ujungnya ada apa? Ada besinya itu saudara. Nah itu begini saudara. Saya lagi meeting musuh saya itu saudara, ternyata dia megang pisau dan teman saya tahu saudara. Kemudian dia tangkap tangannya itu. Kalau enggak ya enggak tahu saudara apa yang terjadi. Tapi setelah mengenal kebenaran saudara, hidup saya diubahkan. Saya dulu pernah ikut bela diri saudara. Bela diri saudara. Pencak silat itu saudara. Sampai jurus yang ke-20 saya berhenti karena apa? Saya pikir seperti ayam saudara. Setiap latihan begitu saya diadu saudara. Kalau diadu itu sudah nggak mikir lagi jurus apa, nggak pakai. Yang penting balas sakit ya ganti sakit saudara. Jadi ya pokoknya jurus bango, jurus apa saja dipakai saudara. Yang penting saya membalas supaya mereka juga sakit juga begitu. Tapi pikir saya ini kayak ayam, kemudian saya berhenti saudara. Kalau dulu suka cari musuh, sekarang ini saudara ya menghindar. Ya, mau dinakalin juga, kemudian kita mencari jalan lain, saudara. Ada perubahan. Ya, ada perubahan. Mau cari pacar juga, enggak sembarangan, saudara. Ya, tidak asal tembak saja. Ya, saudara. Kira-kira ini menjadi berkat bagi orang lain enggak? Menjadi batu sandungan enggak? Jadi pikirkan hal itu, saudara. Akhirnya hidup kita itu enggak selalu pokoknya apa jari, enggak saudara. Ya, dipikirkan dulu sebelum kita berbuat itu dipikirkan. Kira-kira ini nanti dampaknya apa, hasilnya apa. Akhirnya saudara, setelah itu hidup saya dihabiskan kalau pulang sekolah pelayanan saudara. Di Cepu itu ada begitu banyak cabang sekolah minggu. Tiap sore itu hampir keluar mengajar sekolah minggu. Sehingga tidak heran ketika saya masuk akabri, tes saudara, psikotes itu jawabannya firman Tuhan. Sampai akhirnya yang ngetes itu ngomong, saudara Kristen? Ya betul Pak, saya orang Kristen. Kemudian ya udah cukup ya, nanti berikutnya. Saudara, ya. Dan akhirnya saya ada di tengah-tengah saudara. Ya. Gara-gara apa saudara? Ya tadi saudara, karena kebiasaan tadi. Ya. Kebiasaan itu dibawa dalam praktek hidup. Dan Rasul Paulus menasihati kepada Timotius untuk itu. Kita butuh pengajaran yang sehat. Dan untuk itu saudara, kita harus konsisten, kita harus setia dimanapun kita berada untuk membaca firman Tuhan secara pribadi saudara. Khotbah ya perlu saudara. Dengar khotbah perlu, tapi secara pribadi baca firman Tuhan langsung itu perlu. Supaya apa? Kita mendapatkan yang murni dan yang rohani. Khotbah itu kan firman Tuhan plus apa saudara? Plus apa? Plus penafsiran. Nah kadang-kadang kita bingung, ayat yang sama tapi tafsirannya apa saudara? Beda.
Karena latar belakang teologinya beda, latar belakang pendidiknya beda, sehingga cara memandang, menafsir itu juga seringkali apa saudara? Tidak sama. Nah itu untungnya kalau kita membaca firman Tuhan secara pribadi. Sehingga kita mendapatkan langsung pengajaran dari Kristus. Melalui pertolongan Roh Kudus tadi saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita harus apa saudara? Ibadahnya giat atau apa dikatakan tadi? Ya, orang yang suka beribadah atau ibadahnya itu kuat, giat. Ya, dalam Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Latihan jasmani memang penting, tetapi sebentar. Ya, tetapi latihan rohani lebih bermanfaat untuk hidup sekarang dan yang akan datang. Coba kita tampilkan ayatnya. Ayat 7 dan 8 dikatakan di sana. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Enggak ada nenek muda ya, semuanya tua ya. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa saudara? Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan baik-baik saudara di sini. Kita dinasihati supaya kita melatih diri kita untuk beribadah. Ya, untuk beribadah. Kenapa saudara kita dilatih untuk beribadah? Karena beribadah itu saudara dikatakan berguna dalam segala hal. Kalau saudara kita melatih tubuh kita, itu memang ada gunanya, cuma apa saudara? Terbatas. Supaya kita enggak cepat loyo, supaya otot-otot kita tidak cepat apa saudara? Aus atau lemah. Oleh karena itu perlu jalan kaki, saudara. Saya kadang-kadang saudara ada waktu pagi atau sore, ya jalan saudara. Ya, jalan 2 putaran begitu saudara. Ya, itu sudah 5 kilo. 1 jam 5 kilo saudara. Dan saya rasakan memang ada manfaatnya, ada gunanya. Sehingga enggak terlalu cepat capek. Tapi kalau sudah malas saudara, ya nganggur pun capek saudara, benar saudara? Enggak kerja pun capek, apalagi kerja tambah capek saudara. Tapi ketika kita coba bergerak saudara, angkat barbel yang 5 kilo, 10 kali, begini saja saudara. Saya terasa saudara, sekarang ini perut saya enggak terlalu gede saudara. Ya, karena saya belajar coba olahraga sedikit-sedikit, angkat, push up, set up. Ya di rumah saudara, ya cari keringat. Saudara, ada gunanya ternyata, ada gunanya. Cuma terbatas hanya sebatas ini saja. Saudara, sebatas di dunia ini saja. Sebatas saya masih hidup di dunia ini saja. Itu ada gunanya. Tapi kalau beribadah saudara, itu bukan hanya untuk sekarang ini saja, tapi juga untuk masa yang akan datang. Artinya ibadah itu nilainya apa saudara? Kekal. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihati supaya hidup kita itu berdampak saudara. Maka kita harus menjadi orang-orang yang setia untuk beribadah kepada Tuhan. Melatih. Jadi perlu dilatih saudara. Artinya tidak bisa muncul dengan sendirinya. Itu perlu diusahakan, perlu dilatih, saudara. Sehingga saya bagaimana berusaha dengan istri saya dulu, melatih anak-anak saya sejak dari sedini mungkin. Dia beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan. Saya ajak mereka, saya dorong istri saya, bagaimanapun repotnya. Ya, harus bawa apa jinjingan, susu, apa tuh, macam-macam lah saudara. Ya. Saya mau supaya sejak dini, bahkan dalam kandungan pun seringkali kami berdoa berdua. Mau makan, ditepuk-tepuk tuh saudara. Kita makan ya, gerak saudara. Ya bisa gerak itu saudara, berarti respon saudara ya. Ya, waktu lahir saudara, perut begitu saudara, saya pernah dimarahin.
Oh masih merah begini kok diajak keluar-keluar. Ya, ya justru merah begini supaya berubah hitam. Maksudnya supaya melatih fisiknya, saudara. Ya, sehingga saudara kena angin, nggak masuk angin. Kan ada orang yang sudah disentuh orang aja nggak boleh, saudara. Tapi keluar sedikit langsung apa, saudara? Dikerok anaknya, saudara. Masuk angin. Ya, kenapa? Nggak kesentuh apapun, saudara. Ya nyentuh cuma maminya saja. Orang lain nembang aja nggak boleh, gendong aja nggak boleh. Kalau anak saya dulu, saudara, siapa saja mau menggendong, saudara. Digendong sana sini, saudara. Diajak ke sana sini, saudara. Sehingga pada waktu dia tumbuh jadi anak, masuk TK, saudara, karena setiap minggu sudah dengar rame-rame, saudara ya. Dengar suara orang nangis, orang nyanyi, sudah biasa, saudara. Ya, masuk sekolah TK, cuma 3 hari dia rewel, saudara. Karena dia masuk lingkungan yang baru. Karena apa? Dia bingung kok semuanya nangis, saudara. Dia ikut nangis juga. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Itu nangis semua, nggak tahu kok. Saya ikut nangis, gitu, saudara. Ya, 3 hari, saudara. Setelah itu nggak lagi ditengok, saudara. Jalan begitu saja. Kenapa? Sudah biasa. Tapi banyak sekarang ini repot lah, kasihan lah, saudara enggak. Dan sekarang saya menikmati hasilnya, saudara. Dari kecil terus kita dorong, ayo terus beribadah, beribadah, beribadah. Juga terus ayo ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dimanapun saja. Enggak ada yang nganggur, enggak hanya jadi penonton, enggak hanya sekedar duduk kemudian pergi pulang. Enggak, saudara. Dia melibatkan diri dimanapun berada. Saudara, ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga hidup ini bukan hanya untuk apa, saudara? Hanya untuk mencari uang. Ya. Tapi dia membangun kehidupannya untuk masa yang akan datang. Sekarang yang penting, tapi juga di sana lebih penting, saudara. Oleh karena itu, saudara, jangan kita, saudara, ya musiman sajalah kalau mau Natal, rajin sekali. Tapi setelah Natal, tenggelam kembali. Enggak, saudara. Konsisten, saudara. Tiap minggu kita datang mencari Tuhan. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk sekarang ini maupun yang akan datang, saudara. Yang akan datang ditentukan oleh apa yang kita lakukan di dunia ini, saudara. Jadi kita semuanya nanti akan menghadap pengadilan Kristus. Dan pengadilan itu bukan untuk orang masuk surga atau neraka, tapi untuk mendapatkan upah. Dan upah itu berdasarkan dengan apa yang kita lakukan selama kita jadi orang Kristen di dunia ini. Apa kita setia di dalam Tuhan atau tidak? Dan itu yang menentukan nanti, saudara. Oleh karena itu, saudara, ya, di samping kita harus punya ajaran sehat, kita harus giat dalam ibadah kita. Karena ibadah itu sangat berguna dalam segala hal. Nilainya itu kekal, enggak sia-sia, saudara. Jerilah, saudara, enggak sia-sia waktu saudara buang di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, enggak sia-sia. Akan memiliki dampak yang kekal. Kalau itu dengan hati yang murni, motivasi yang murni dan benar, saudara. Tapi kalau datang ke sini, saya mau ketemu Pak Cobeng, saya mau ketemu Pak Jusyong, ya. Semua ada, saudara. Dia datang mencari orang yang enggak datang, pulang lagi loh, saudara. Waktu di Bintani, saudara. Dilihat orangnya enggak ada, pulang, saudara. Loh, kok pulang kenapa? Enggak ada OO-nya, enggak datang katanya. Mau cari OO-nya, saudara. Dia cinta berat sama OO-nya daripada cinta sama Tuhan Yesus, saudara. Ya. Nah, saudara, mari kita belajar. Berikutnya, mereka yang giat akan menunjukkan sikap hidup rajin membangun kebiasaan rohani. Seperti berdoa, membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, dan dalam pelayanan. Saudara, jadi bagaimana caranya membangun kehidupan ini supaya rohani kita sudah menjadi rohani yang kuat, yang sehat. Ya tadi, saudara, beribadah melalui doa, pembacaan, perenungan, firman Tuhan, dan juga melalui pelayanan. Melayani Tuhan.
Mungkin saudara nggak punya banyak waktu, banyak tenaga, nggak punya banyak materi. Mungkin saudara punya banyak waktu. Dengan cara apa saudara? Berdoa. Mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan hamba Tuhan, mendoakan semua kegiatan-kegiatan kita. Itu juga sebuah pelayanan saudara. Jangan anggap doa itu walaupun nggak kelihatan, itu nggak ada manfaat, nggak ada gunanya. Oh, saudara, sangat menentukan sekali. Oleh karena itu, saudara, kalau engkau punya banyak waktu, jangan engkau habiskan hanya untuk nonton drakor ya. Masih ada nggak drakor? Masih nonton taruhan ya. Saudara, jangan habiskan hanya nonton drakor atau Dracula, saudara. Nanti saudara itu akan mempengaruhi saudara, karakter saudara. Ada ibu-ibu, saudara, hidupnya kok suka marah-marah, kenapa saudara? Karena dia hidupnya dipengaruhi oleh nonton film Maria Mercedes, ya ada ya? Maria Mercedes itu apa begitu saudara? Diajak besuk juga buru-buru pulang. Udah waktunya pulang katanya. Masih ada 3 orang, enggak saya mau pulang dulu aja, minta diantar dulu aja. Ternyata saudara, dia sangat ngefans sekali dengan Maria Mercedes itu saudara. Sehingga dia sifatnya itu hampir sama. Ya, gemes-gemesnya juga seperti dia. Saudara. Jadi hati-hati saudara. Ya. Nah, ketekunan rohani akan apa saudara? Akan tampak dalam sikap dan perilaku kita. Bahkan ketika dalam menghadapi tekanan dalam pekerjaan, saudara. Orang yang tekun, saudara. Orang yang rohaninya dibangun, saudara. Itu akan memiliki dampak dalam kehidupan kita. Bahkan ketika dalam tekanan dalam pekerjaan itu ada, saudara. Ada kekuatan. Dan saya perhatikan istri saya, saudara. Setiap akhir bulan itu, saudara, dia memberikan dorongan semangat kepada anak buahnya. Kita pasti bisa. Dengan Tuhan pasti kita bisa. Saudara, walaupun akhirnya juga kadang-kadang enggak bisa juga. Tapi saudara, dengan tekanan begitu rupa selama 30 tahun lebih saudara. Saudara, dia lulusan hanya SMEA. Itu kalau bukan karena kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan enggak mungkin. Dan saya tahu, istri saya, dia tekun berdoa. Dia tekun melayani. Dia tekun baca firman Tuhan. Sehingga tekanan-tekanan begitu menindih, saudara. Dia bisa mengakhiri sampai pensiun, saudara. Sedangkan dibandingkan dengan sekarang, dia katakan anak-anak sekarang ini, ada tekanan sedikit aja sudah apa, saudara? Udah mundur. Ya. Ada tekanan sedikit mundur, keluar, saudara. Kenapa? Memang daya tahannya kurang. Nah kenapa? Karena memang gak ada kekuatan. Tapi kalau kita punya kekuatan firman Tuhan, saudara. Tekanan seberat apapun, Paulus katakan, aku cakap, aku sanggup menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk menjadi orang yang giat untuk beribadah kepada Tuhan. Yang terakhir, usahanya kuat atau kerja keras. Orang percaya harus dikenal sebagai pekerja yang tekun dan dapat diandalkan. Bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Kita baca ayat-ayatnya ini saudara. Silakan. Ini dalam 1 Timotius 4 ayat 9-10 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat berikutnya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari 2 ayat ini saudara, sekali lagi kita didorong menjadi satu pribadi yang memiliki sifat karakter yang rajin, yang giat, yang kerja keras.
kepada apa yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan kita masing-masing, saudara. Dikatakan tadi, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi di sini bukan sekedar otak saja, tapi bicara masalah hati. Melakukan dengan hati kita, bukan hanya dengan tenaga kita. Sekalipun ada firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah, kalau enggak salah pasal 9-10. Apapun yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Tapi di sini bukan hanya dengan sekuat tenaga, tapi juga perlu apa? Hati. Hasilnya beda, saudara. Kalau kita melakukan dengan hati, pasti beda. Bukan sekedar dengan otak, tapi dengan hati kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan hati kita, hasilnya pasti beda. Ya. Dan ini yang akan membedakan orang percaya dengan orang tidak percaya, saudara. Ya, next berikutnya. Kerja keras kita adalah kesaksian yang menunjukkan iman kita nyata. Ya, orang lain akan melihat Kristus melalui cara kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Saudara, pemimpin saudara akan melihat perbedaan, saudara. Ini sekali lagi saya mau saksikan istri saya, saudara. Ketika dia dipanggil, ya, pimpinan di Bandung pada waktu itu. Ya, dipikir ada apa, saudara. Ternyata apa, saudara? Dia dipilih untuk dinaikkan jabatannya menjadi PM. Dia bilang sama pimpinannya, saya ini semea loh, Bu. Ya, itu banyak sarjana-sarjana yang IPK-nya minimal kan 2,75 waktu itu, waktu masih zaman dulu 2,75, sekarang ini 3. Ya. Ada yang sarjana S1, ada S2. Saya harus memimpin mereka-mereka, Bu. Saya ini semea. Ya. Tapi apa, saudara? Ternyata pemimpin ini tidak melihat karena gelarnya apa. Tapi karena melihat bagaimana cara bekerja. Cara kerja. Saya masih ingat dulu, saudara, sebelum nikah. Saya sering menjemput dia jam 12 malam, jam 11 malam. Karena waktu itu dia bagian apa itu? Kasir ya, nggak salah. Kasir zaman dulu itu masih apa, saudara? Masih manual, teller itu masih manual, saudara. Sehingga kalau akhir bulan atau apa itu ngelembur sampai jam 11, sampai jam 12. Apalagi kalau ada selisih, wah itu pasti pulangnya malam, saudara. Tapi pagi harinya dia harus kembali kerja. Semua dikerjakan dengan rapi, dengan baik. Sehingga melalui pekerjaan itu, walaupun dia semea, kualitas kerjaannya itu lebih daripada semea. Sehingga akhirnya, ya dengan dipaksa, enggak, kamu harus memimpin. Akhirnya dia dipilih jadi BM. Dan mulai saat itu, saudara, dari cabang, kemudian di Cirebon di pusatnya, dan berikutnya. Sampai akhirnya pensiun. Saudara, kenapa, saudara? Karena pemimpin melihat cara kerjanya. Dan saudara, teman-teman yang lain juga, saudara, sampai OB-nya, sampai tukang parkirnya, semuanya, saudara. Kalau ibunya datang itu, saudara, ya saudara, pintunya mobil dibukain, padahal dia nggak pernah minta. Apa saja disuruh, pasti dikerjain. Ya, oleh karena itu, saudara, mari kita belajar. Ya, jadi orang-orang yang memang giat, bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang kita terima sebagai berkat dari Tuhan. Sehingga percaya, saudara, mungkin saudara tidak berpendidikan tinggi, tapi ketika mempunyai kualitas pekerjaan yang baik, mutu pekerjaan kita yang baik, kita bukan orang yang malas, bukan asal-asalan, tapi kita dengan bekerja dengan hati kita, dengan tenaga kita, dengan sekuat tenaga kita memberi yang terbaik, saudara. Saya percaya, saudara, pemimpin kita tidak akan tutup mata. Dia akan memberikan satu penghargaan. Entah itu saudara akan dinaikkan gajinya, atau diangkat jabatan saudara. Ya, yang jelas, saudara, kita dimanapun ditempatkan harus berdampak. Amin. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan berkati, mari kita berdiri bersama-sama.
kita akan naikkan satu pujian.